Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Bapak Mukhtar Taufik, dipersilakan. Oh, ini. Ke bawahan, Pak. Pak Mukhtar, kemana Pak Mukhtar? Halo Pak Mukhtar. Silakan kepada Bapak Mukhtar. Pak Mukhtar, silakan Pak Mukhtar memberikan sambutan. Pak Mukhtar monitor. Halo Pak Mukhtar. Pak Ketua. Oke. Tahan suaranya. Silakan Pak Ketua. Pak Ketua belum di-unmute itu. Host tolong dibuka Pak Mukhtar itu. Host.
Halo, kedengaran? Silakan Pak Muhtar. Oke, terima kasih. Host standby ya. Yang bertanya jangan sampai lantai lagi ini suaranya harus unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Dewi Pitalolo, anggota Bawaslu Republik Indonesia yang pada kesempatan ini terima kasih bisa hadir. Semoga selalu sehat. Yang saya hormati Bapak Adi, anggota Bawaslu DKI Jakarta yang kali ini berkenan untuk materi nanti. Yang saya hormati Mbak Titi Anggreni dari Perludem yang memang Mbak Titi ini concern wilayah kepemiluan, mungkin nanti bisa mengelaborasi persoalan sistem hukum di pemilu kita ini. Yang hormati Mbak Betty, Ketua KPU DKI Jakarta, ini Sri Kandi yang menjadi Ketua KPU Jakarta, mungkin bisa sharing dengan kita. Pak Luput, Pak Doni Kejari, ini mitra kami kemarin di Sentra Gerakan Hukum Terpadu di Gakumdu, Jakarta Selatan. Beliau yang mengawal kami dalam proses penanganan pelanggaran di Gakumdu. Pak Luput, terima kasih kepada ketua dan anggota baik Bawaslu DKI Jakarta ataupun Bawaslu dari luar Jakarta. Alhamdulillah ada dari Sabang sampai Merauke kita ini sudah hadir pada kesempatan ini. Saya lihat tadi ada dari Aceh, ada dari juga Papua, ada. Mudah-mudahan bisa nanti kita bisa sharing dengan persoalan akan kita laksanakan di nanti. Dan juga kepada pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan, ada Kordip PP Tindakan Pelanggaran Bapak Abdul Salam, ada Kordip SDM Ibu Haji Asitina, ada Kordip Budatin Ibu Ardana Ulfa Ajis, ada Kordip Persengketa Pak Munandar Nugraha, dan tak luput teman-teman Bawaslu Jakarta Selatan Sekretariatan yang dikomandai oleh Pak Fifudin, ikut dengan staf-staf. Halo. Bapak Ibu sekalian, Bawaslu Jakarta Selatan sudah merancang persoalan diskusi daring ini dengan serial diskusi daring. Ini pertama kalinya serial ini kita laksanakan di minggu pertama. Mungkin nanti ke depan akan dilaksanakan mungkin 1 minggu 1 kali sesuai dengan Kordip yang diampu oleh masing-masing pimpinan. Hari ini kita mengawali di Kordip PP bagaimana misalkan teman-teman dari khusus Jakarta Selatan ataupun seluruh wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ini bisa berkontribusi baik itu dalam tataran ide, gagasan, dan juga nanti di praktek lapangannya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang memang kita sajikan. Kami mohon kritik dan saran dan juga biar diskusi ini juga hidup. Nanti mungkin pemateri bisa diarahkan kita bagaimana misalkan hari ini terutama nanti oleh Bang Puhadi dari Bawaslu DKI, beliau mempunyai buku tentang politik uang. Seperti halnya bahwa Indonesia ini adalah yang rentan terjadinya politik uang dengan jual beli suara. Dari seluruh negara ASEAN, negara, Indonesia ini nomor 3 dari tingkat rentan terjadinya jual beli suara ataupun politik uang. Bahkan di bawah negara Uganda ya, di bawah negara Benin yang memang rentannya terjadi persoalan penegakan hukum di politik uang dan juga praktek jual beli suara. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa lebih luasnya dan lebih akrabnya kita saling diskusi, saling memberi masukan dengan beberapa pemateri yang karena ini hadir. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan yang kami sajikan. Terima kasih. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wala quwata illa billahil azim. Diskusi daring optimisasi penegakan hukum pemilihan di tengah COVID-19, mungkinkah saya buka? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar Taufik. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Abdul Salam selaku Koordinator Divisi Penanganan Penindakan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Bapak Abdul Salam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, selamat bergabung dengan kami Bawaslu Jakarta Selatan yang pada siang hari ini menyelenggarakan diskusi daring di tengah suasana pandemi seperti ini. Jadi meskipun Jakarta, khususnya Jakarta Selatan dan DKI pada umumnya tidak menyelenggarakan pilkada, hanya di 270 daerah, provinsi dan kabupaten kota, tapi tidak ada salahnya Bawaslu Jakarta Selatan ikut menyumbangkan pemikiran dari diskusi ini untuk bisa disumbangkan kepada rekan-rekan semua, keluarga besar Bawaslu dan juga KPU sebagai penyelenggara untuk melakukan kerja-kerja yang lebih optimal dalam rangka kegiatan atau menggelar hajat besar Pilkada serentak di 9 Desember 2020. Baik, saya tidak berpanjang kalam. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Ratna Dewi Petololo yang merupakan anggota Bawaslu RI. Beliau akan menyampaikan keynote speech pada diskusi daring kita ini. Yang nanti dilanjutkan dengan para narasumber lainnya yang memang juga sudah hadir. Jadi sebelumnya saya barangkali izin mau menyapa Ibu Ratna Dewi Petololo. Ibu Ratna, Ibu Dewi sudah hadir ya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebelum saya berikan kesempatan juga kepada Ibu, saya mau menyapa dulu narasumber Pak Puadi dari Bawaslu DKI. Sudah hadir Pak Puadi ya? Pak Puadi, monitor.
Wadi belum monitor, tapi udah ada namanya. Udah ada hadir di Zoom. Ibu Titi Anggraini. Assalamualaikum, Bang Abdul Salam. Assalamualaikum Bu Dewi. Senang sekali bertemu Bu Dewi. Pertama kali jumpa dunia maya. Sehat selalu ya Bu. Amin. Makasih Mbak Titi. Sama Ibu. Terima kasih Bawaslu Jakarta Selatan. Terima kasih Mbak Ibu Dir. Berikutnya saya menyapa Ibu Betty Drus, Ketua KPU DKI Jakarta. Sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi Petalolo, Bang Abdul Salam, Ayu Titi Anggraini yang selalu cetar 24 hour. Yang cetar Bu Betty, latar belakangnya keren sama Bu Dewi. Kalau saya latar belakangnya kalau dibuka dapur ini. Baik, Pak Puadi sudah hadir ya Pak Puadi? Sudah, Bang Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Puadi. Berikutnya Pak Doni, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Jakarta Selatan. Pak Doni sudah hadir ya? Ibu Dr. Ratna dan Pak Mukhtar Taufik, terima kasih atas invitasinya. Salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Doni berkenan menjadi salah satu narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita juga tadi sudah kemakan waktunya karena ada kendala teknis di kantor kita terkait jaringan, saya mempersilakan langsung kepada Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah anggota Bawaslu RI. Beliau merupakan doktor lulusan Universitas Hasanuddin, S2-nya juga di kampus yang sama, untuk S1-nya di Universitas Tadulako Palu. Mungkin nanti Ibu bisa lebih memperkenalkan diri lebih jauh lagi kepada kami semua. Saya akan membacakan pantun untuk Ibu ini. Kue rengginang, kue Betawi, rasanya renyah kalau dimakan. Selamat datang Ibu Ratna Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, pantunnya luar biasa. Terima kasih Adinda Abdul Salam, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Narasumber yang saya cintai dan saya banggakan ya, Adinda Fuadi dari Bawaslu DKI Jakarta. Kemudian ada Adinda saya yang cantik, Betty Idrus ya, Ketua KPU DKI Jakarta, dan saya kira ini perempuan yang juga sangat sibuk dan luar biasa ya perhatiannya kepada penguatan demokrasi di Indonesia. Saya kira pikiran-pikirannya sangat bermanfaat untuk kita semua ya, baik Bawaslu maupun KPU, dan sudah tepatlah kita mengundang beliau untuk selalu berbagi ilmu, bersedekah ilmu ya Mbak Titi ya. Ayo Titi. Justru saya yang belajar dari Bu Dewi, Bu, kalau soal penegakan hukum. Bersedekah ilmu untuk demokrasi yang lebih baik. Dan ada tamu spesial kita nih Pak, Kejari Jakarta Selatan. Selamat bergabung Pak, terima kasih juga Pak Doni. Ya Ibu, terima kasih Bu Dokter. Diskusi ini. Wal khusus pada teman-teman Bawaslu Jakarta Selatan, terima kasih sudah mengundang saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa Zoom dari kantor Bawaslu Tamrin 14 setelah sekian lama tidak bisa
bergabung di kantor ini dan alhamdulillah sudah bisa melaksanakan tugas kembali. Bicara soal penegakan hukum pemilihan, nyambung karena memang ini di masa pandemi COVID-19, saya kira secara substansi ya, kemudian mekanisme dan tata cara itu tidak mengalami perubahan karena Perpu 2 2020 juga tidak mengatur perubahan-perubahan soal kewenangan Bawaslu di dalam melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran dan juga tidak melakukan perubahan terhadap tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran, baik administrasi, kemudian pidana, kode etik maupun pelanggaran hukum lainnya, ya, termasuk pelanggaran soal netralitas ASN misalnya, ya, sehingga acuan kita, payung hukum kita ya tetap mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016, perubahan kedua dari Undang-Undang 1 tahun 2015. Nah, memang penegakan hukum pemilihan menjadi salah satu tugas penting di samping tugas pencegahan ya, dan juga pengawasan dan penyelesaian sengketa yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu. Nah, dalam rangka penegakan hukum pemilihan ini, kalau kita telusuri di dalam ketentuan undang-undang, memang bukan hanya dilaksanakan oleh Bawaslu saja. Artinya kualitas penegakan hukum pemilihan juga akan sangat ditentukan oleh lembaga-lembaga lain yang juga diberi kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilihan. Misalnya dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu melakukannya bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang bergabung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat dengan Sentra Gakumdu. Kemudian untuk pelanggaran hukum lainnya, kita tentu harus membangun koordinasi yang baik agar eksekusi dari rekomendasi Bawaslu terkait misalnya dengan netralitas ASN itu bisa ditegakkan dengan baik oleh Komisi ASN dan juga oleh PPK di masing-masing daerah. Kemudian terkait dengan pelanggaran netralitas TNI dan Polri juga tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari masing-masing institusi, baik itu TNI maupun Polri. Dan dalam hal penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, karena memang pengaturannya ini berbeda dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana output dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan ini adalah rekomendasi, bukan lagi putusan sebagaimana penanganan pelanggaran administrasi pemilu, maka tentu komitmen yang kuat dari Komisi Pemilihan Umum di provinsi maupun kabupaten kota atau juga di bawah di KPU RI sebagai penanggung jawab akhir itu di dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentu juga sangat dibutuhkan. Nah, tentu terhadap hal-hal seperti ini dibutuhkan koordinasi yang baik ya, sehingga proses penegakan hukum pemilihan di masa di Pilkada tahun 2020 bersamaan dengan pandemi COVID-19 kita harapkan bisa berjalan dengan baik ya, walaupun kita sadari bersama bahwa ada beberapa kendala-kendala yang masih kita temukan dalam proses penegakan hukum, baik itu kendala regulasi, kemudian kendala penegak hukumnya itu sendiri, karena tidak sedikit juga kasus yang kita temukan, misalnya soal rekomendasi pelanggaran administrasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Kemudian perdebatan-perdebatan, perbedaan pandangan ya di Sentra Gakumdu yang membuat beberapa kasus tidak bisa diteruskan ke proses penyidikan ya. Kemudian juga soal penegakan hukum berkaitan dengan netralitas ASN ketika rekomendasi KSN tidak ditindaklanjuti oleh PPK karena ada kepentingan-kepentingan pribadi terkait dengan kontestasi yang sedang diikuti. Nah,
Kemudian juga faktor persepsi masyarakat atau dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Karena berdasarkan data penanganan pelanggaran yang dimiliki oleh Bawaslu menunjukkan bahwa ternyata pada Pilkada tahun 2015 dan Pilkada tahun 2018 angka temuan itu ternyata lebih tinggi daripada angka laporan masyarakat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pengawasan oleh masyarakat itu ternyata belum berjalan dengan baik, baik dalam mengawasi tahapan ataupun juga menyampaikan laporan pelanggaran. Terutama sebenarnya yang kita harapkan itu partisipasi masyarakat di dalam melaporkan terjadinya politik uang, ya, karena politik uang ini sendiri adalah merupakan salah satu kejahatan pemilihan yang sampai hari ini memang proses penanganannya masih sangat mengalami hambatan, terutama pada soal pembuktian. Ya, pembuktian yang dimana kualitas pembuktian untuk terkait dengan penanganan pelanggaran politik uang ini harus mencapai pada kualitas alat bukti yang sempurna. Nah, ini yang tidak mudah kita lakukan. Nah, sehingga penegakan hukum pemilihan sekali lagi memang bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, walaupun undang-undang meletakkan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran ataupun temuan itu ada di Bawaslu, ternyata prosesnya itu melibatkan beberapa lembaga lainnya. Lanjut, materinya bisa di-share? Lanjut, ya. Ibu dan Bapak sekalian, lanjut. Terus ya, pengaturan tentang penindakan pelanggaran, ya, kalau kita melihat di dalam ketentuan undang-undang, baik berkaitan dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun kode etik, itu diatur pada seluruh tahapan, mulai dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih, kemudian pencalonan, kampanye, kemudian pengadaan distribusi logistik, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Tentu dengan subjek-subjek yang berbeda. Jadi ada subjeknya itu untuk setiap orang, ya, sehingga tidak berbatas pada orang-orang tertentu, tetapi juga ada subjek yang disebutkan secara tegas untuk orang tertentu. Misalnya penyelenggara, ya, dalam tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan misalnya, ya, disebutkan secara tegas penyelenggara, apakah itu PPS, PPK, kemudian KPU kabupaten ataupun KPU provinsi, sehingga kita tidak bisa menindaklanjuti terhadap subjek-subjek yang tidak disebutkan. Misalnya di tahapan kampanye, ya, untuk pelanggaran terhadap politik uang, ya, disebutkan siapa yang menjadi subjek. Nah, di luar subjek itu tentu tidak bisa proses dalam penanganan pelanggaran. Sehingga memahami secara baik ketentuan di dalam pengaturan pidana, ya, ataupun di dalam pengaturan tentang pelanggaran administrasi itu menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh jajaran penyelenggara pemilihan, terutama oleh Bawaslu. Nah, dari tahapan yang sedang berlangsung saat ini, yaitu tahapan pencalonan yang insya Allah nanti akan kita lalui selama kurang lebih 3 bulan, ya, mulai dari tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan sampai nanti dengan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September tahun 2020. Nah, saat ini Bawaslu sudah menangani 5 pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi di Provinsi Papua, kemudian Maluku, kemudian terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan juga di Bengkulu, ya, terkait dengan dukungan calon perseorangan atau dukungan dukungan yang dipalsukan, artinya ada nama-nama orang yang dicatut, yang dimasukkan di dalam daftar dukungan yang tidak sepengetahuan dari orang tersebut. Nah, ini sudah diproses
dan beberapa kasus sudah sampai pada tahapan penyidikan. Kenapa ini saya sampaikan pada pertemuan kali ini? Karena dalam beberapa kasus lainnya yang terjadi di beberapa provinsi itu ada perbedaan pandangan antara polisi dan jaksa, ya, perbedaan persepsi sehingga kasus yang sama itu tidak bisa sampai pada proses penyidikan. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan teori keadilan, ya, bahwa terhadap kasus yang sama harus diperlakukan sama, jadi tidak boleh ada pembedaan terhadap subjek yang sama, kemudian perbuatan yang sama yang diatur dalam undang-undang, harusnya perlakuannya berbeda. Tapi ternyata prakteknya di dalam pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 ini untuk beberapa kasus terkait dengan pelanggaran pasal 185A ini ternyata ada perbedaan di dalam penanganannya. Nah, ini tentu perlu dilakukan pembenahan, ya, di dalam nanti rapat-rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan. Nah, kami juga kemarin baru saja melakukan diskusi dengan KPU RI terkait dengan rencana pembentukan kelompok kerja tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi. Nah, tidak lain dimaksudkan adalah untuk membentuk sebuah forum percepatan informasi, ya, memantau perkembangan kelanjutan dari rekomendasi pelanggaran administrasi yang diteruskan Bawaslu kepada KPU, sehingga akan terlacak, ya, bagaimana perkembangan penanganan oleh KPU. Karena di dalam ketentuan pasal 140 Undang-Undang 1 tahun 2015 secara eksplisit memang diatur bahwa KPU provinsi, kabupaten, kota itu diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus. Nah, makna memeriksa dan memutus ini tentu harus didiskusikan secara mendalam apakah memeriksa dan memutus ini adalah melakukan aktivitas seperti proses penanganan pelanggaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang nanti bisa dikhawatirkan bisa memberikan ketidakpastian di dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Nah, ini nanti akan dilanjutkan pada diskusi berikutnya dan akan outputnya nanti akan buat Pokja penanganan pelanggaran, Pokja tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Ya, lanjut. Ibu dan Bapak sekalian dan peserta diskusi daring, dalam tahapan pemilihan yang pernah kita lewati, yang sudah kita lewati maksud saya, baik di tahun 2015, kemudian tahun 2017 maupun tahun 2018, pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilihan itu setelah kami inventarisir berdasarkan data-data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, yaitu pertama pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye. Makanya di dalam IKP Bawaslu tahun 2020 selain abuse of power, itu juga salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah kita adalah soal pelanggaran politik uang. Ya, jadi dua hal ini menjadi fokus kita di dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena kita melihat di tahapan penundaan kemarin, ya, di masa penundaan yang dilakukan oleh KPU, banyak temuan yang kita dapatkan di lapangan, indikasi penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan kontestasi. Kenapa ini memang peristiwa ini banyak kita temukan? Karena memang dari 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan, ada 230 potensi diikuti oleh calon petahana. Nah, dalam beberapa pilkada yang sudah kita lewati, memang penggunaan fasilitas negara atau penggunaan kegiatan program yang sumber dari program anggaran pemerintah itu akses
petahana itu sangat besar untuk bisa menggunakan untuk kepentingan kontestasi. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama di dalam mengawal proses pilkada di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk tentu politik uang, ya, karena salah satu yang bisa menyuburkan politik uang itu sendiri adalah persoalan di mana ketika masyarakat berada pada kondisi keterpurukan ekonomi, ya, bahkan tidak tertutup kemungkinan masyarakat kita akan sangat permisif terhadap politik uang di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga ini menjadi salah satu titik rawan dan potensi pelanggaran yang bisa terjadi di tahapan pemilihan tahun 2020. Kemudian sebagaimana pengaturan di dalam undang-undang juga, maka pelanggaran yang biasanya terjadi dan mungkin terjadi pada Pilkada 2020 ini adalah kampanye di tempat ibadah atau juga di tempat pendidikan. Dan banyak juga yang kita temukan di dalam tahapan pemungutan suara adalah di mana ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian ASN atau kepala desa melakukan perbuatan menguntungkan pasangan calon. Ini sebagaimana larangan yang diatur dalam pasal ayat 1 ya, Undang-Undang 10 tahun 2015. Kemudian penggunaan dokumen atau keterangan palsu sebagai syarat pencalonan dan syarat calon. Biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah soal ijazah, ya. Di dalam beberapa pilkada yang sudah kita lewati, yang kita tangani adalah soal ijazah palsu. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak mudah bagi kita nanti, ya, untuk melakukan penelusuran, ya, atau investigasi untuk memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen yang disertakan di dalam tahapan pencalonan. Kemudian dukungan palsu pada calon perseorangan. Ya, lanjut. Oleh karena itu, kami menyadari, ya, bahwa tidak mudah melakukan penanganan pelanggaran di masa pandemi COVID-19, ya, sehingga strategi pencegahan akan kami kedepankan. Karena penanganan pelanggaran yang didesain di dalam peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 itu kami mengatur bagaimana proses itu dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Nah, jika ini tidak memungkinkan, tentu suka tidak suka kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini tentu harus diatur sebaik mungkin di dalam peraturan Bawaslu agar nanti tidak ada gugatan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme. Karena memang pemeriksaan secara langsung itu tentu akan lebih akurat, terutama di dalam melakukan pemeriksaan alat bukti surat terutama, ya, karena kalau dilakukan secara daring atau menggunakan menggunakan media telekomunikasi, itu dikhawatirkan kita tidak bisa memberikan penilaian secara akurat terhadap alat bukti. Padahal salah satu aspek yang paling penting di dalam melakukan penegakan hukum yaitu proses pemeriksaan alat bukti atau proses pembuktian, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam memutus penanganan pelanggaran. Nah, sehingga langkah-langkah pencegahan kami lakukan itu misalnya koordinasi. Koordinasi ini tentu misalnya kalau berkaitan dengan keabsahan dokumen, ya, misalnya dalam pencalonan ada partai politik yang mengusulkan calon lebih dari satu, tentu perlu didapatkan kepastian siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan terhadap proses pencalonan ini berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, keabsahan dari pengurusan partai politik. Atau kalau berkaitan dengan ijazah, tentu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Nah, atau kalau dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, ya, tentu akan dilakukan koordinasi dengan KPU pelanggaran administrasi dan juga pada jaksa dan polisi untuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian
yang kedua, melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi di masa pandemi COVID-19 ini, kata orang di era new normal, tentu kita akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi. Ya, jadi ini juga harus betul-betul dipastikan bahwa sosialisasi yang kita sampaikan ke publik ataupun ke partai politik, kepada peserta pemilu, ataupun kepada tim kampanye ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada masa pemilihan dan sanksinya ini bisa tersampaikan dengan baik, sehingga pemanfaatan teknologi, kemudian peningkatan kreativitas, ya, melahirkan ide-ide kreatif untuk melahirkan sebuah bentuk sosialisasi yang efektif, efisien kepada masyarakat, ya, karena memang kita ketahui bersama saat ini keterbatasan anggaran tentu akan sangat mempengaruhi jangkauan sosialisasi kita dan bentuk-bentuk sosialisasi yang bisa kita lakukan. Ini tentu harus betul-betul kita pikirkan dari sekarang, sehingga dengan keterbatasan ini proses pendidikan politik, penyampaian informasi itu tetap bisa kita lakukan dengan baik, karena informasi tentang pelanggaran, kemudian tentang sanksi, ini juga diharapkan bisa mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Nah, kemudian yang ketiga tentu melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan. Jadi Bawaslu hadir pada setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya, dan kemudian Bawaslu hadir lengkap dengan alat pengawasan sehingga mereka tahu, ya, kita tahu, jajaran kita tahu apa yang harus dilakukan ketika ada pelanggaran, apa yang harus dikumpulkan sebagai alat-alat bukti nanti akan mendukung proses penanganan pelanggaran. Ya, lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ini bukan hal baru, sudah menjadi informasi yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 harus memperhatikan protokol kesehatan atau harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menyelamatkan penyelenggara, kemudian juga peserta, dan juga untuk menyelamatkan pemilih. Sehingga kita berharap bahwa pilkada di masa pandemi COVID-19 ini bisa menghindari, ya, keterjangkitan dari COVID-19, sehingga upaya-upaya kedisiplinan untuk taat pada kondisi COVID-19 ini harus kita lakukan. Ya, kebiasaan mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, kemudian di dalam tahapan misalnya kampanye pertemuan terbatas, penyediaan alat untuk mencuci tangan, kemudian pengaturan tempat duduk, alat pengecekan suhu, itu harus disediakan. Sehingga kita berharap proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu ketaatan itu tentu harus juga dipatuhi oleh penyelenggara termasuk oleh masyarakat sendiri. Nah, ini memang yang menjadi tantangan kita ini adalah soal kedisiplinan. Ya, kita lihatlah di berbagai media massa yang baik TV, terutama televisi ya, ataupun kita lihat langsung di lapangan. Kekhawatiran kita kan memang soal kedisiplinan masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Nah, ini tentu menjadi hal penting yang harus terus kita sosialisasikan. Tentu juga ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, agar nanti pada pelaksanaan pemilihan, terutama pada tahapan pencalonan, ya, bagaimana membatasi para pendukung pasangan calon yang akan mendaftar. Kemudian juga pada tahapan kampanye, ya, walaupun KPU sudah menyatakan bahwa tidak akan ada kampanye rapat umum, ya, walaupun memang di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 kan secara eksplisit tidak menyebutkan kampanye rapat umum, tapi di dalam PKPU berkaitan dengan pilkada sebelumnya diterjemahkan diatur tentang yang namanya kampanye rapat umum. Nah, ini tentu juga harus bisa dipastikan, ya, bahwa kedisiplinan untuk tetap menjaga yang namanya jaga jarak fisik itu tetap dilakukan, sehingga
pelaksanaan pemilihan di tahun 2020 itu betul-betul bisa kita pastikan patuh pada protokol kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah walaupun PKPU-nya sampai hari ini belum keluar ya Mbak Titi, dan KPU masih menggunakan surat edaran bahwa protokol kesehatan itu, jadi PKPU tentang pelaksanaan tahapan pemilihan di masa pandemi COVID-19 itu mengatur secara detail bagaimana penyelenggara itu melaksanakan tahapan dengan protokol COVID-19. Pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengawasi ketaatan daripada PKPU ini? Ya, kemudian apa sanksi yang bisa diberikan? Nah, kalau kita mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, definisi dari pelanggaran administrasi adalah berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan tahapan. Nah, ketika ini dituangkan dalam PKPU, maka kesimpulan kita bahwa ini menjadi kewenangan Bawaslu juga untuk mengawasinya. Nah, pertanyaannya ketika tidak taat pada protokol COVID-19 atau pada protokol kesehatan, ini apa sanksi yang diberikan? Nah, memang ini pengaturannya juga belum tegas di dalam undang-undang. Apa yang akan kita sanksi apa yang akan kita berikan? Apakah kemudian ketidaktaatan kepada protokol kesehatan ini bisa menghilangkan hak pemilih misalnya di tahapan pemungutan suara, ketika ada pemilih yang datang tidak menggunakan masker, sanksi apa yang akan kita berikan? Apakah tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih? Nah, ini tentu tidak akan sampai sejauh itu menghilangkan hak konstitusional masyarakat. Nah, ini juga saya kira penting untuk kita diskusikan pada hari ini, sehingga nanti bisa memberikan pencerahan bagi kita bahwa ketidaktaatan pada protokol kesehatan ini haruslah tidak sampai pada menghilangkan hak-hak konstitusional, baik pemilih maupun yang akan dipilih atau calon peserta pemilihan. Ya, lanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa masalah yang kita temukan di dalam penegakan hukum pemilihan. Saya kira masalah klasik yang kita temukan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, bahwa undang-undang kita sudah sering berubah, tapi tetap selalu menyisakan masalah soal ketentuan perundang-undangan yang masih multitafsir atau tidak jelas, ya. Dan inilah yang seringkali menjadi perdebatan-perdebatan kita, kami terutama Bawaslu dengan polisi dan jaksa di dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Kemudian soal batas waktu dalam penanganan pelanggaran yang sangat singkat, ya. Kita sudah pernah memasuki sebuah masa di mana penanganan pelanggaran itu memiliki batas waktu yang sudah cukup panjang, ya, walaupun juga masih menjadi diskusi kita karena terhadap kejahatan-kejahatan pemilihan, misalnya soal politik uang, kemudian menggunakan mencoblos lebih dari satu kali, ya, berkaitan dengan hak perolehan suara, melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi suara, ya, dengan batas waktu yang diberikan, kemudian tidak bisa dilakukan penanganan pelanggaran dan akhirnya menjadi daluarsa. Saya kira ini memberikan ketidakadilan dalam proses penanganan pelanggaran. Tapi paling tidak di Undang-Undang 7 tahun 2017 kita sudah bertemu dengan suatu masa di mana pengaturan tentang batas waktu ini sudah cukup panjang, ya. Jadi sudah menggunakan waktu 7+7 dan hari kerja. Nah, kita kembali pada pengaturan Undang-Undang 10 tahun 2016 di mana batas waktunya ini masih mengacu pada ketentuan lama yang belum ada perubahan, yaitu 5 hari kalender. Nah, ini tentu menjadi tidak mudah bagi kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, misalnya ketika ada saksi atau ahli atau telapor atau pelapor dengan alasan pandemi takut menghindari resiko tertular, maka keberatan untuk diperiksa di kantor dan meminta untuk diperiksa di rumah. Nah, ini tentu akan menjadi pekerjaan tambahan. Nah, atau juga nanti yang kita khawatirkan akan menurun partisipasi masyarakat dalam pelaporan, melaporkan peristiwa yang terjadi. Nah, ini juga menjadi kendala kita.
Kemudian ya ini masih terus kita hadapi perbedaan pendapat dalam Gakumdu terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah di Pilkada 2020 ini sudah terjadi, misalnya di kasus Lampung ya, soal perbedaan pendapat dalam Gakumdu terkait dengan ketentuan pasal 185A ya, yang menurut Bawaslu bahwa yang dimaksud itu adalah bakal calon, tetapi menurut jaksa dan polisi yang dimaksud itu adalah calon ketika nanti sudah ditetapkan. Demikian juga penerapan pasal 71 ayat 3 ya, kita ada perbedaan pendapat soal penafsiran pasal 71 ayat 3. Kemudian masalah yang lainnya adalah soal rekomendasi administrasi yang tidak dilaksanakan oleh jajaran KPU. Nah, ini beberapa masalah yang kita temukan di dalam pelaksanaan pemilihan. Tetapi satu persatu masalah ini mulai kita selesaikan melalui koordinasi ya, seperti tadi saya kasih contoh untuk rekomendasi administrasi kami sudah mendapatkan jalan keluar untuk membentuk Pokja. Ya, kemudian tentang perbedaan pendapat dalam Gakumdu, jalan keluarnya kami memaksimalkan pengawasan, supervisi, monitoring oleh Sentra Gakumdu Pusat. Nah, dan beberapa case bisa kita selesaikan dengan itu. Nah, untuk batas waktu tentu kita memberikan peningkatan kapasitas, pengarahan, menyusun timeline penanganan pelanggaran agar tidak mengalami kasus tidak ada yang daluarsa. Tetapi untuk ketentuan perundang-undangan tentu tidak ada cara lain yang bisa digunakan selain melakukan advokasi untuk nanti ada perbaikan ke depan soal pengaturan di dalam undang-undang ini. Ya, lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, dalam rangka penegakan hukum di masa pandemi COVID-19, kami sekarang sudah sementara melakukan rancangan perubahan Perbawaslu, yaitu Perbawaslu COVID-19. Ini sementara dalam proses, kemudian perubahan terhadap Perbawaslu penanganan pelanggaran, dan juga perubahan terhadap Perbawaslu penanganan pelanggaran administrasi yang TSM. Kami menyesuaikan dengan COVID-19, terutama bagaimana penanganan pelanggaran ini menggunakan teknologi informasi atau alat komunikasi yang bisa mempercepat proses penanganan pelanggaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan pada hari ini, bahwa pada prinsipnya Bawaslu RI yang memiliki peran sebagai regulator sudah melakukan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penyediaan regulasi dalam bentuk peraturan Bawaslu, dan juga sebagai institusi yang memfasilitasi beberapa hal terkait dengan penyediaan anggaran sudah membangun komunikasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk percepatan anggaran dan memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, dan juga tentu kami sudah memfasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas untuk seluruh jajaran kami yang akan melaksanakan kegiatan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan kami juga sudah membuat beberapa MOU ya terkait dengan kegiatan-kegiatan pemilihan yang akan melibatkan beberapa institusi-institusi penting. Dan kemudian di tingkat provinsi, kabupaten, kota juga melakukan hal yang sama, melakukan persiapan-persiapan, dan juga sudah melakukan langkah-langkah pengawasan dan penanganan pelanggaran. Dan perlu saya sampaikan pada forum kali ini, ya, sampai hari ini Bawaslu sudah menerima temuan dan laporan, ya, saya buka kembali, ada 630 laporan dan ada 630 temuan dan 122 laporan yang sekarang sudah diproses di Bawaslu sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 2020. 163 adalah pelanggaran administrasi, kemudian 31 pelanggaran kode etik, 4 pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan 401 pelanggaran hukum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini menunjukkan bahwa kerja-kerja
pengawasan dan penanganan pelanggaran itu sudah berjalan di daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang telah menyampaikan paparannya, materinya. Kalau ada pertanyaan mungkinkah, berarti sangat mungkin. Karena kalau dilihat data yang disampaikan per 3 Juli sudah banyak temuan dan laporan yang masuk, dan insya Allah semua itu bisa ditindaklanjuti demi menegakkan keadilan pemilu atau keadilan pilkada. Dan tampaknya dari apa yang disampaikan tadi, saya menangkap bahwa pilkada di tengah pandemi COVID ini bukan hanya luber dan jurdil, tapi juga ditambah dengan kesmat, kesehatan dan keselamatan seluruh stakeholder tentunya. Baik, karena Ibu Betty bersiap untuk menyampaikan materinya, saya berikan Ibu Betty pantun juga. Makan roti dengan teh panas, rotinya diolesi selai. Kepada Bu Betty yang punya Monas, silakan Ibu bisa mulai. Ampun, Bang Salam. Ibu Betty monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar dengan baik, Bang Salam? Baik, Bu. Halo. Oh, kedengaran, Bu. Halo. Apakah terdengar dengan baik? Bu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, suaranya kedengaran, Dinda. Oh, oke. Lah, hilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Bawaslu Jakarta Selatan yang saya hormati Kak Ratna Dewi Petalolo. Alhamdulillah kali pertama melihat Kak Ratna officially dan sudah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat terus Kak Ratna. Kak Dewi Petalolo, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Bang Salam beserta jajaran, Yuk Titi Anggraini, lalu tadi lalu Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang diminta oleh Bang Salam terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Saya akan lebih banyak menyoroti pada yang sudah dibagi-bagi oleh Bang Salam terkait dengan permintaan apa yang harus saya sampaikan. Tapi sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak hal dari senior Kak Dewi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Saya akan merangkum sedikit saja dari apa-apa yang sudah saya buat. Boleh next boleh? Teknisnya untuk video ini melihat secara satu kalau misalnya akademis secara akademis seperti apa. Halo. Membuat tema setiap pemateri narasumber. Operator Tolong boleh next. Materinya next. Amaul. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pilkada 2020 ada di 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota. Itu yang kita pahami. Dan DKI Jakarta memang tidak ada
termasuk 2 provinsi se-Indonesia yang tidak pengetahuan kita yang kita baca dan yang kita dengar selalu dari pimpinan KPU dan Bawaslu, Pilkada 2020 ini sudah diambil keputusan politiknya oleh 3 pihak, DPR, dalam hal ini Komisi 2, pemerintah, dan KPU. Diputuskanlah nanti tanggal 9 Desember kita akan ada Pilkada di 224 kabupaten kota, 37 diantaranya kota, 9 provinsi. Pilkada di tahun 2020 ini adalah pilkada di tengah pandemi. Jadi pilkada di tengah pandemi adalah pilkada dengan protokol kesehatan. Dasar hukumnya jelas, Undang-Undang 10 2016 masih hidup, masih nyala, karena di Perpu sendiri pilkada tengah pandemi hanya mencantumkan bahwa pilkada yang harusnya September kemarin diundur dengan kepastian hukum melalui Perpu 2 tahun 2020. PKPU terkait dengan tahapannya ada di nomor 5 tahun 2020, dan tadi sudah disampaikan bahwa pilkada di tengah pandemi dengan protokol kesehatan masih berdasarkan edaran 20 tahun 2020. Kemarin diskusi sebentar bahwa katanya peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi sedang dilakukan harmonisasi peraturan KPU-nya. Next. Nah, kemudian tanggal 9 Desember, hari Rabu, adalah hari yang ditetapkan oleh penyelenggara untuk hari pemungutan dan penghitungan suara di tengah pandemi ini. Boleh next? Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Boleh next? 2 slide, please. 2 slide. Lanjut. Jadi saya merangkum ada beberapa tantangan. Ini belum, masih yang pertama. Tantangan penyelenggaraan pilkada tengah pandemi. Pertama adalah anggaran dan aturan teknis. Boleh di sebelumnya. Jadi belum, ini kecepatan sebelumnya. Ya, ini betul. Jadi tantangan pertama adalah di anggaran dan juga aturan teknis, NPHD plus tambahan anggaran. Betul, sudah ada nota dinas, nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan penyelenggara dalam hal ini. Ternyata ada tambahan anggaran untuk APD-nya berdasarkan APBN, tapi masih membutuhkan timeline kepastian kapan kemudian second fase itu akan keluar terkait dengan kepastian timeline anggaran. Lalu berikutnya, tantangan berikutnya adalah pengelolaan APBN dan APBD harus sangat hati-hati sesuai prosedur karena ada 2 pos pendanaan untuk penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Lalu kepastian aturan teknis di tengah pandemi yang baru keluar adalah tahapan jadwal dan program untuk menuju 9 Desember tahun 2020 sebagai hari H pemungutan suara, tapi masih sangat banyak dibutuhkan terkait dengan aturan teknis lain karena situasinya luar biasa dengan perlakuan yang harusnya juga luar biasa untuk pilkada di tahun 2020 ini. Menunggu banyak hal pengaturan teknis karena peraturan KPU-nya sendiri, Undang-Undang 10 tahun 2016-nya sendiri masih berlaku. Sehingga aturan teknis di tengah pandemi menjadi keharusan karena banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan, baik pada pihak penyelenggara, baik pada pihak peserta pemilunya, pemilihnya, juga stakeholders lain terkait dengan hari H nanti pemungutan suara, persiapannya. Lalu berikutnya tantangan logistik. Tantangan logistik ini ada 2 yang harus diatur oleh penyelenggara. Pertama, logistik teknisnya yang sangat detail, sangat banyak, dengan hulu dan hilirnya yang harus jelas, speknya, pengadaannya, proses distribusinya, sampai kemudian dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu sampai dengan tingkat paling bawah. Lalu ada logistik lain yang disebut dengan alat pelindung diri untuk setiap tahapan yang harus disiapkan dan jumlahnya juga tidak sedikit.
Kemudian manajemen kotak keluar dan kotak masuk pasca COVID, di tengah COVID juga menjadi tantangan berat menurut saya bagi penyelenggara yang ada pilkadanya di 2020. Lalu tantangan berikutnya ada di teknis pemilunya. Ada yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Sepanjang sepengetahuan saya, yang namanya adaptasi kan nggak bisa ujuk-ujuk. Dia harus terus-menerus disuarakan, terus-menerus diberitahukan, agar menjadi kebiasaan baru, baik pada semua stakeholders yang terlibat dalam demokrasi lokal untuk pilkada kita di tahun 2020 ini. Akan sangat tidak terhindarkan menurut saya masa tetap akan berkumpul. Apakah ketika nanti menyerahkan dokumen pencalonan, ataukah nanti ketika rapat-rapat pleno besar, penetapan DPS, DPT, dan seterusnya, apakah kejadian nanti hari H pemungutan suara, kampanye, dan beberapa kegiatan yang memang tidak akan dapat terhindarkan masa berkumpul di tengah masa pandemi COVID ini. Oleh karenanya dibutuhkanlah suatu kedisiplinan, betul-betul disiplin penegakannya baik oleh peserta penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, pemilih, dan kerjasama antar stakeholders terkait. Berikutnya teknis pemilu yang perlu diperhatikan tidak hanya konsentrasi di teknis tapi juga protokol kesehatan. Jadi ada dua isu penting yang menjadi konsentrasi bagi pihak penyelenggara yang dulunya hanya teknis pada tataran teknis tapi juga pada aspek protokol kesehatan. Next. Tantangan berikutnya menurut saya ada terkait dengan sosialisasi, bimtek, dan kampanye. Sudah sebutkan tadi oleh Bu Dewi Petalolo bahwa memang dibutuhkan suatu kecepatan penyampaian dengan teknologi pemilih maupun kepada peserta pemilu. Kegiatan kampanye sekali lagi ini membutuhkan banyak effort ya, karena terkait dengan penyampaian pesan dari penyelenggara kepada stakeholders terkait. Lalu tantangan berikutnya adalah partisipasi pemilih. Ini yang akan sangat menjadi bujukan tanda kutip kepada pemilih agar mereka tetap menggunakan hak pilih, tapi tetap juga harus waspada terhadap virus COVID-19. Lalu pemilih juga diminta untuk atau pemilih juga menginginkan ada akses informasi yang memadai. Kacamata Republik Indonesia ini kan tidak hanya DKI Jakarta misalnya, yang mungkin saja akses internetnya full gitu ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Apakah ada upaya inovasi agar akses informasi yang memadai, cepat, dan mudah dimengerti ini juga dapat diterima oleh pemilih kita dari berbagai kalangan. Ini tidak hanya dari penyelenggara, tapi juga nanti oleh peserta pemilu ketika ingin memperkenalkan dirinya, peserta pemilu melakukan kampanye, memperkenalkan visi, misi, citra diri kepada pemilih, membujuk pemilih agar mau nanti datang di balik bilik suara, mencoblos mereka dengan kekuatan kampanye yang dapat dilakukan oleh setiap pasangan calon. Belum lagi nanti tadi sudah sampaikan bahwa ada 600-an sudah laporan terkait dengan residu-residu yang terjadi di penyelenggaraan pilkada. Politik uang, hoax, konflik horizontal, beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada kantor KPU yang dibakar dan seterusnya. Lalu pasangan calon ini juga memiliki tantangan, ada konstelasi politik yang mungkin saja berubah pasca COVID ini, pandemi COVID ini berjalan, lalu dibutuhkan inovasi kampanye, biaya kemenangan yang mungkin bisa lebih besar karena harus terhindar juga dari pandemi COVID-19 dan juga kesetaraan kompetisi antara incumbent dan incumbent yang kita sering banyak mendapatkan laporan atau bacaan dari kegiatan pilkada di tengah pandemi ini. Next. Ini juga yang menurut saya menjadi catatan besar bagi kita semua untuk partisipasi pemilih di tengah masa COVID.
akan sangat dipengaruhi oleh kredibil faktor sosialisasi, termasuk di sini kampanye, termasuk penyampaian pesan langsung kepada pemilih, dan sangat juga akan terpengaruh oleh situasi kondisi pemilih, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jadi 3 hal inilah yang kemudian juga akan menjadi tantangan berat bagi termasuk penyelenggara dan pasangan calon pemilih ketika tetap melakukan pilkada di tengah masa COVID ini. Next. Nah, bagaimana dengan arah pengawasan dan penyelenggaraan? Sudah disampaikan sebenarnya oleh Kak Dewi, baik bagi mereka yang menyelenggarakan atau bagi mereka yang mengawasi, tetap pelaksanaan penegakan protokol kesehatannya menjadi harus memadai. Apakah nanti kalau tidak memakai termasuk pelanggaran apa? Etika atau administrasi? Jangan-jangan nanti yang paling lebih disorot adalah pakai masker enggak? Bagaimana dengan teknis penyelenggaraan pemilunya? Bagaimana dengan kualitas penyelenggaraan pilkadanya? Itu juga menjadi catatan penting agar penegakan protokol itu juga tanpa mengabaikan prosedur tata laksana teknis pemilihan yang demokratis, sebagaimana hasil kesepakatan 3 pihak di rapat dengar RDP, rapat dengar pendapat KPU, Bawaslu, bersama dengan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI yang lalu. Jadi penegakan protokol juga prosedur tata laksana teknis pemilihan yang demokratis. Lalu tantangan berikutnya menurut saya, di masa sebelum COVID saja, kita juga mengalami ada perbedaan tafsir yang cukup tajam antar penyelenggara, sampai dengan tingkatan paling bawah SDM kita, baik di tingkatan KPU maupun Bawaslu. Nah, bagaimana juga ada upaya tetap melakukan misalnya BIMTEK bersama antara KPU dan Bawaslu. Tapi juga ini penuh tantangan karena yang masa yang berkumpul akan jauh lebih banyak. Atau ada inovasi yang akan dilakukan oleh para pimpinan kita di KPU dan Bawaslu ketika ingin melakukan BIMTEK terpadu antara KPU dan Bawaslu. Sehingga tafsir yang sama nanti ketika hari H pemungutan suara itu menjadi kondisi ideal yang terjadi di lapangan. Pilkada 2017 itu juga menjadi catatan penting bagi penyelenggara kami di tingkatan DKI Jakarta. Apalagi tetap menjadi sorotan penting terkait dengan tafsir yang sama antara penyelenggara sampai dengan tingkat yang di paling bawah. Lalu trust dan kualitas penyelenggaraan, menurut saya ini juga menjadi satu hal yang harus dicatat dan harus didalami sehingga penyelenggaraan pilkada di 2020 ini juga sukses secara demokrasi elektoralnya di tingkatan lokal. Lalu terakhir menurut saya dua slide terakhir, tantangan-tantangan tadi janganlah menjadi suatu hal yang tidak dapat terselesaikan. Bagi kami mungkin tidak ada suatu hal yang tidak dapat masalah itu pasti dapat terselesaikan. Jadikan dia menjadi peluang karena kualitas pilkada di tengah new normal ini adalah ujian demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 itu tidak hanya pada sisi penyelenggara, tapi juga pemilih dan pasangan calon. Tetap disiplin penuh terhadap protokol kesehatan ini, ketersediaan alat pelindung diri yang memadai, koordinasi kuat antar stakeholders, inovasi penyelenggaraan, dalam kegiatan yang bisa kita lakukan sekarang sudah enak selain media luring, tapi juga ada media untuk bertemu dari Sabang sampai
peluang juga untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam teknis penyelenggaraan dan pengawasan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini rekomendasi yang saya lihat dari bukunya IDEA Maret 2020. Karena keputusan politik sudah diambil 9 Desember 2020 di depan mata kita, maka rekomendasi IDEA ini menurut saya masih sangat punya kita harus underline bahwa pertimbangkan dengan hati-hati keselamatan pemilih dan petugas. Jika melanjutkan pemilu yang tadi sudah kita ambil 9 Desember, minimalisasi resikonya, pertimbangkan kemampuan logistik dalam mencari alternatif, dan komunikasikan pada publik isu-isu yang dipertaruhkan, alasan keputusan, dan proses lainnya demi menjaga demokrasi. Saya rasa itu trigger dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Betty Epsilon Idrus, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan materinya. Mempersingkat waktu karena waktu kita sangat terbatas. Berikutnya saya akan mempersilakan Ibu Titi ya. Saya tidak akan menyimpulkan atau meresume dulu materi yang disampaikan Ibu Betty dan materi yang tadi yang sebelumnya. Saya persilakan dulu kepada Ibu Titi. Pantun saya seperti ini untuk Bu Titi. Cuaca panas enaknya ngadem, buka payung sampai mengembang. Ini dia Ibu Direktur Perludem, wanita cantik dari Palembang. Silakan Ibu Titi. Terima kasih Pak Salam, senang sekali pantunnya. Walaupun Bu Betty kayaknya nggak terima tuh, tapi karena tidak bisa banding atau melakukan upaya hukum, jadi Bu Betty terima aja ya. Karena kayaknya agak kurang terima sama pantunnya Pak. Dibales Budir, orang Palembang harus bisa pantun Budir. Iya, nanti disiapin dulu habis presentasi, cari ini dulu, cari inspirasi dulu, nanti saya siapin. Terima kasih Pak Salam karena sudah memperkenalkan bahwa saya orang Palembang. Tidak banyak yang tahu bahwa saya orang Palembang. Kalau Pak Tito orang Palembang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi kalau Titi orang Palembang nggak banyak yang tahu. Yang taunya Titi orang Tangerang Selatan gitu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan atas undangannya. Saya kira meskipun tidak ada tahapan pilkada, kreativitas, inovasi, gagasan, ide tetap bisa berkembang. Bukan hanya karena ini akan menjadi diskursus yang sangat positif, ini juga bisa berkontribusi bagi pendidikan pemilih dan juga sosialisasi kepemiluan. Bagaimana kita mengatasi keterbatasan untuk menciptakan keleluasaan di dalam membuat daya jangkau yang lebih baik. Yang saya hormati Ibu Dewi Talolo, yang saya banggakan, yang juga menjadi referensi bagi kita semua kalau membahas penegakan hukum pemilu, Pak Puadi dari Bawaslu DKI, lalu kemudian Bapak Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, sahabat saya Bu Betty Idrus, dan Pak Kajari, terima kasih Pak Doni. Ini mirip sama sahabat saya Kajari juga di Toba, Mas Denny Ahmad. Nah itu teman seangkatan, wajahnya juga agak mirip. Tadi saya kira teman seangkatan saya, tapi ternyata nama belakangnya beda. Senang sekali bisa berdiskusi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin untuk menyampaikan pemaparan. Semoga bisa dilihat ya. Sudah bisa terlihatkah? Sudah, oke, baik. Nah, optimalisasi penegakan hukum pemilihan di tengah pandemi COVID-19, mungkinkah? Nah, ini nih sekarang banyak banget yang pakai pertanyaan nih Bu Betty, rasionalkah, mungkinkah, tepatkah, logiskah gitu ya. Nah, nggak ketinggalan juga teman-teman dari Jaksel pemakai kata mungkinkah. Nama saya Titi Anggraini, saya bekerja sehari-hari sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Perludem, sebentar lagi mau pensiun,
tetapi akan selalu senang untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu semua. Nah, jawabannya saya langsung jawab gitu. Jadi saya penganut yang langsung menjawab di muka. Pertanyaannya, bisa nggak optimalisasi penegakan hukum pemilihan di masa pandemi COVID-19? Mungkin untuk dilakukan. Tetapi catatannya adalah menghadapi kompleksitas yang lebih rumit, lebih sulit, lebih mahal. Sehingga sesuatu yang mungkin itu karena kita berhadapan dengan kompleksitas yang membuat segala sesuatunya lebih rumit, lebih sulit, lebih mahal, maka dia memerlukan ikhtiar, komitmen, dan juga daya dukung yang lebih optimal. Kalau kita menginginkan segala sesuatunya optimal, terutama di tengah situasi yang kita mengalami banyak keterbatasan, maka konsekuensi logisnya adalah kita harus mendedikasikan lebih baik dari infrastruktur, daya dukung, maupun kapasitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Nah, saya ingin mengutip Guarde ya dari IFES International Foundation for Electoral System. Jadi IFES itu merilis sebuah buku, sudah ada bahasa Indonesianya, International Standards in Electoral Dispute Resolution. Jadi standar di dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kalau dalam literatur global itu, kalau bicara soal electoral dispute, dia termasuk di dalamnya berbagai problem hukum atau masalah hukum, tidak hanya seperti di kita sengketa proses atau sengketa hasil ya, tetapi semua yang melahirkan perselisihan itu disebut dengan electoral dispute. Jadi buku ini judulnya Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Dispute in Election, atau disingkat Guarde. Diterbitkan tahun 2011 dan ada versi bahasa Indonesianya. Nah, IFES itu merilis 7 prinsip internasional soal standar dalam penyelesaian sengketa pemilu gitu. Yang sengketa pemilu ini kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih pas disebut sebagai masalah hukum pemilu. Yang pertama adalah harus ada hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu. Jadi pemulihan atas apa? Atas hak-hak elektoral yang tercederai. Hak-hak elektoral itu apa saja? Ada hak untuk dipilih, ada hak untuk memilih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebuah rezim standar dan prosedur pemilu yang didefinisikan secara jelas. Ini berkaitan dengan pengaturan yang harusnya konsisten. Sementara tadi Bu Dewi mengatakan ada regulasi-regulasi yang berubah-ubah gitu. Yang ketiga, arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan. Yang keempat, sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat. Ini juga kalau yang mendengarkan pidato 50 tahun Profesor Topo Santoso, Prof. Topo selalu menyatakan soal peradilan yang cepat dan sederhana. Yang kelima, penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas. Yang keenam, ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif. Jangan sampai sebuah putusan atas permasalahan hukum pemilu itu keluar ketika sudah tidak bisa dieksekusi karena tahapannya sudah selesai gitu, calonnya sudah ditetapkan dan proses pemilunya siklusnya sudah berakhir. Nah, berarti tindakan perbaikan itu tidak berarti dan tidak efektif. Yang ketujuh, pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Nah, di sini di poin ketujuh ini penekanan yang harus kita maknai secara baik adalah kalau bicara optimalisasi penegakan hukum pemilu atau optimalisasi di dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu bukan hanya bergantung pada proses penanganannya ketika sesuatu itu sudah jadi masalah, tetapi pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan itu juga memberi kontribusi bagi penegakan hukum pemilu yang efektif. Nah, sementara International IDEA itu merilis yang namanya sistem keadilan pemilu. Ini udah mulai terkenal di Indonesia itu pasca 2009, 2011-an lah. Dengan adanya buku Electoral Justice dan diterjemahkan menjadi sistem keadilan pemilu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem keadilan pemilu? Yaitu cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal, atau di tingkat regional atau internasional untuk yang pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentu tidak terlepas pada poin yang pertama ini. Yang kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih, jadi hak untuk memilih. Dan yang ketiga,
memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Jadi itulah yang disebut dengan sistem keadilan pemilu. Nah, sistem keadilan pemilu kalau boleh diilustrasikan menurut International IDEA, dia meliputi mekanisme sistem keadilan pemilu yang berupa tindakan, pencegahan, maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan pemilu. Nah, keadilan pemilu itu bisa dilihat ada pencegahan, ada sistem penyelesaian sengketa pemilu, itu bisa korektif, bisa punitif, itu prosedur formal. Dan ada penyelesaian sengketa pemilu alternatif atau informal. Di sini kalau saya menyebut sengketa pemilu itu jangan langsung kita membayangkan sengketa tahapan atau sengketa hasil ya. Kalau dalam praktik global yang dimaksud segala hal yang berkaitan dengan dispute atau perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah sengketa gitu. Tinggal kemudian kanalisasinya apakah dia menjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, sengketa tahapan atau sengketa hasil itu bergantung pada karakter penegakan hukum di masing-masing negara. Nah, yang berikut ada 3 jenis mekanisme utama untuk penyelesaian sengketa pemilu. Kalau sengketa penyelesaian formal itu ada 2. Penyelesaian formal itu yang pertama adalah berupa mekanisme korektif. Misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu, jika dilaksanakan mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu. Jadi terkoreksi. Nah, yang kedua, mekanisme penghukuman atau punitif, misalnya dalam kasus tindak pidana. Jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab pidana atau administratif terkait dengan pemilu. Jadi denda juga bisa ya, atau kemudian tanggung jawab administratif lainnya. Yang kedua adalah mekanisme informal. Ini adalah mekanisme alternatif, yaitu mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ada formal, ada informal. Nah, kalau bicara kemudian pilkada di tengah pandemi, tadi saya sudah menyampaikan, mungkin tidak kita melakukan optimalisasi penegakan hukum. Jawabannya mungkin, tetapi dalam kompleksitas yang lebih sulit, lebih rumit, dan lebih mahal. Nah, kalau kita ingin optimal, maka kita harus mampu menjawab situasi yang lebih sulit, lebih rumit, dan lebih mahal, serta dengan penuh kompleksitas tadi. Tantangan kita di dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal, saya rasa juga sama seperti tantangan kita dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan sehat. Jadi sebenarnya sekarang itu tagline kita ketika menyebut pilkada sehat, itu juga adalah pilkada yang sehat kompetisinya, sehat manajemennya, dan juga sehat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehat manajemennya apa? Ya regulasinya ketika sudah tiba pelaksanaan harus sudah keluar dong. Jangan kemudian tahapan sudah berjalan, tapi justru regulasi yang digunakan itu bukan peraturan perundang-undangan, melainkan surat edaran. Itu berarti secara hukum ada yang tidak sehat dari pilkada kita. Itu kan cara kita mendiagnosis dari cara-cara yang sederhana begitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan pilkada kita di 2020 ini? Yang pertama, yang paling berat itu adalah meyakinkan publik bahwa pilkadanya aman, sehat, dan perlu. Nah, ini bisa berdampak kalau kita gagal, itu pada rendahnya angka pengguna hak pilih atau voter turnout. Jadi, kita memulai tahapan untuk dilanjutkan itu kan bukan tanpa kontroversi atau dialektika dan diskursus di masyarakat. Ada masyarakat yang skeptis, ada masyarakat yang menganggap ini bukan prioritas. Nah, ketika keputusan politik, ini selalu jawabannya seperti itu. Ini sudah keputusan politik yang kita harus terima. Masyarakat boleh dong untuk berpandangan kritis, karena masyarakat itu adalah pemilik kedaulatan dan juga pemangku kepentingan. Dia juga tidak boleh ditinggal, walaupun otoritasnya ada pada KPU, otoritasnya pada DPR, otoritasnya pada pemerintah, tapi masyarakat juga wajib didengar, karena sekali lagi, bukan soal melanjutkan atau tidak. Kalau kita baca berbagai literatur yang membahas pemilu di tengah situasi pandemi, yang paling penting adalah
untuk memutuskan atau tidak untuk memutuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, yang penting adalah bagaimana inklusivitas sebuah keputusan itu dibuat. Keputusan itu tidak boleh dilokalisir hanya berdasarkan otoritas yang melekat pada suatu institusi. Lalu kemudian suara-suara publik menjadi dianggap tidak penting. Nah, itu yang itu juga akan membantu masyarakat memahami untuk bisa dan kemudian bisa menerima proses yang sekarang sedang berjalan. Jadi tantangan yang pertama itu justru yang kita hadapi, meyakinkan publik bahwa pilkadanya aman, sehat, dan perlu. Bukan hanya aman dan sehat. Tadi ini khasnya pembina kakak pembina pramuka, ada singkatannya, tapi saya lupa tadi singkatannya apa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, inklusivitas pilkada serta jaminan hak pilih dan dipilih itu harus dipenuhi. Karena pada dasarnya kalau bicara keadilan pemilu itu bicara soal bagaimana menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih sejalan dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Tidak boleh hanya karena orang ODP, PDP, suspek, atau positif, lalu kita mendistorsi hak mereka untuk diakomodir dalam proses pemilihan. Yang ketiga, memastikan kualitas penyelenggaraan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, mengantisipasi pelanggaran di tengah ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. Nah, ini poinnya mungkin lebih tepat yang keempat ini pada Bawaslu dan aparat penegak hukum. Yang kelima, kepatuhan rendah pada protokol kesehatan ini akan menjadi ancaman pada keamanan dan kesehatan warga negara. Bisa jadi kemudian awareness atau kesadaran atau kepedulian itu lebih banyak pada para pihak yang berada pada level atas gitu. Jadi semakin ke bawah dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Nah, disparitas kesadaran dan komitmen itu yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir, potensi meningkatnya calon tunggal. Nah, ini salah satu yang memang dalam praktik demokrasi harus kita waspadai ya, karena calon tunggal yang tidak alamiah, yang lahir karena pragmatisme politik misalnya, ini berhadapan sama petahana nih. Petahana ruang geraknya lebih leluasa, dananya lebih banyak. Dia bisa promosi pakai program penanganan COVID. Tidak melanggar pun dia pasti lebih dapat insentif daripada penantang. Nah, oleh karena itu maka ada pilihan-pilihan untuk lebih pragmatis. Misalnya sudah tidak usah maju saja. Akhirnya rakyat tidak punya pilihan yang memadai dan berada di dalam anomali politik di tengah sistem multipartai yang kita anut. Ini beberapa tantangan yang kita akan hadapi. Nah, Pilkada 9 Desember, Bu Betty tadi sudah sangat baik sekali, sangat runtut, sistematis, mengawali dengan kerangka hukum. Saya kira Bu Betty luar biasa pendekatannya, menjabarkan dengan sangat baik lah, bahwa tidak ada perubahan kerangka hukum dalam konteks undang-undang. Nah, bicara penegakan hukum itu paling banyak pengaturannya pada level undang-undang. Jadi ya kita kalau bicara penegakan hukum dalam konteks formilnya dan juga materialnya, ya masih merujuk Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang 8 2018, dan Undang-Undang 10 2016, serta PKPU, Perbawaslu, dan Peraturan MK. Kalaupun ada penyesuaian-penyesuaian, itu hanyalah pada prosedur, tata cara, dan mekanisme bagaimana hukum formil itu diaplikasikan. Misalnya dengan ketika proses pembuktian itu harus jaga jarak, harus begini, harus begitu. Nah, sementara hal-hal yang sudah diatur dengan ajak di dalam undang-undang, syarat formil, material, itu tidak bisa disimpangi oleh Bawaslu dan serta aparat penegak hukum. Nanti Pak Kajari bisa mengkoreksi kalau saya salah. Nah, ini kita masuk kepada jenis pelanggaran pemilu atau pemilihan lah ya. Nah, ini juga jadi salah satu yang jadi tantangan. Pemilihan dilakukan secara luber jurdil, dilakukan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, tapi kita terminologinya sudah beda-beda. Ada 6 masalah hukum yang akan dihadapi di pilkada. Yang pertama tindak pidana, yang kedua pelanggaran administrasi, ketiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, keempat sengketa tahapan. Ini juga berubah nih, kalau di pemilu disebut sengketa proses. Yang kelima sengketa tata usaha negara pemilihan, prosedurnya juga berubah. Kalau dulu final and binding di PT-UN, kalau sekarang bisa sampai ke Mahkamah Agung. Dan yang terakhir perselisihan atau sengketa hasil pemilihan. Nah,
problematikanya, tadi kan kita berhadapan dengan 6 masalah hukum pemilu yang sudah dikanalisasi nih. Jadi masalah hukum, sorry kalau saya menyebut pemilu maksudnya pemilihan. Masalah hukum pemilu dikanalisasi menjadi 6 jalur ini yang kemudian ketika kita boleh tengok problematika penegakan hukum kita ternyata satu, regulasinya masih banyak yang bias, tumpang tindih dan sulit ditegakkan. Contoh tadi soal politik uang, pelanggaran politik uang yang terstruktur sistematis dan masif. Realitasnya sekarang orang tidak lagi kumulatif, yang dia jaga itu adalah kantong-kantong suaranya. Maka pilihannya adalah yang penting masif saja, atau kemudian yang penting misalnya sistematis saja. Nah, kalau pilihannya cuma salah satu di lapangan itu yang dipraktikkan, sementara undang-undangnya menyaratkan kumulatif, kan itu menjadi sulit untuk ditegakkan. Belum lagi kalau bicara, tadi Bu Dewi sudah banyak bahas, beda pengaturan antara pemilu dan pilkada. Jadi kita harus belajar ulang nih. Bayangkan selisihnya itu cuma sedikit ya. Tahapan pemilu selesai Oktober 2019, padahal September 2019 sudah mulai